ke keluarga juga gitu. Maksudnya kerja yang aku sukain salah satunya adalah pekerja keras, tapi tetap kita harus belajar. Paula, Baim nih usianya udah bertambah nih, 3 hari lagi tanggal 27 April usianya udah 42. Lihat Baim ini semakin dewasa nggak sih sebagai suami? Pastinya tapi balik lagi sih, umur bukan jaminan kita dewasa atau enggak. Yang pasti yang aku syukurin adalah ya suami sehat, anak-anak sehat, dan bertambahnya umur. Alhamdulillah suami masih produktif, ya kan. Sehat sih yang paling penting mas. Jadi gimana pun kalau kita nggak sehat itu semua nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita ngejar dunia terus juga nggak bakal habisnya, ya kan. Maksudnya tetap harus balance lah gitu, lebih ke keluarga juga gitu. Maksudnya kerja yang aku sukain salah satunya adalah pekerja keras, tapi tetap kita harus balance sama perhatian ke keluarga. Dan alhamdulillah suamiku juga sama anak-anak juga menyempatkan waktu untuk main apa segala macam. Jadi nggak cuman pekerjaan aja gitu. Galak nggak sih kalau di rumah? Nah, Suami itu galak nggak? tegas enggak. Tegas Seberapa aja. persen sayangnya sama Paula itu? Nggak tahu, nanya ke aku, nanya ke suaminya lah. Ya enggak, kalau lihat Paula Iya. sendiri lihat gimana gitu? Iya pastinya sayang lah, kalau nggak sayang nggak mungkin masih ada di sini dong. Sosoknya Baim seperti apa sih kalau di mata Paula sendiri? Sosoknya ya luar biasa lah. Maksudnya apapun itu dari kelebihan dan kekurangan, kita sebagai istri itu harus menerima, nggak boleh menuntut terus apa. Kalau kita kadang-kadang kalau kita namanya rumah tangga ya, kalau kita ngelihat kekurangannya terus kita nggak bersyukur. Makanya kita, kalau aku sih ngelihatnya kita harus sebagai istri lebih menerima kalau memang ngasih yang terbaik dan menerima. Karena kita nggak boleh menuntut juga istri. Suami udah capek kerja kita tuntut terus gitu kan, nggak bisa. Yang penting kita doain aja, siapa tahu dengan cara kita doa istri itu akan langsung tembus ke Allah, insya Allah, amin. Ada nggak permintaan yang belum tercapai dari Baim? Permintaan maksudnya dari Ya Paula Aku pernah nggak sama minta sama Baim gitu tapi belum terwujud gitu? nggak ada sih. Apa tuh salah satunya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak banyak minta soalnya. Gitu. Yang paling suka marah siapa sih? Nggak ada sih. Kita makin kesini udah jarang marah-marah karena kan udah mulai penyesuaian. Tapi balik lagi ya mas, aku yakin namanya suami istri, rumah tangga itu dua kepala jadi satu. Beda ibu, beda background, beda keluarga. Itu sebelum aku nikah aku udah yakin kalau kita itu suami istri itu nggak mungkin bisa sama. Kita masing-masing punya perbedaan. Tapi gimana kita saling mengerti, saling melengkapi, saling mengisi. Jadi sebenarnya kalau dibilang rumah tangga katanya nanti 5 tahun pas udah enakan, nanti 10 tahun masanya begini. Kalau aku yakin, kalau aku belajar, aku lihat orang-orang juga, orang-orang yang berilmu juga, itu sampai mati kayaknya kita selalu belajar sih gitu. Gimana penyesuaian dengan suami pasti ada aja gitu. Belum nanti ke anak, jadi orang tua juga sama. Jadi apalagi suami istri ya, itu lebih intimate. Jadi bener-bener kita sampai mati pun kita harus selalu menyesuaikan diri ke pasangan kita gitu. Siapa sih yang sering mengalah? Sama-sama lah kalau ngalah. Ngalah sama-sama ya. Sama-sama. Yang sering ingetin Baim apa tuh biasanya? Aku Ah, ingetin apa ya? Aku terakhir aku ingetin dia nggak ada sih. Lebih kayak lebih nyiapin sih, kayak nyiapin makan, nyiapin gitu. Kalau ngingetin kayaknya nggak ada. Paling yang nggak ada sih kayaknya. ulang tahun Ulang tahun mungkin nggak ada persiapan gimana karena dia juga nggak suka. sering ingetinnya seperti apa sih di surprise-nya? Oh surprise, dia nggak suka. Sebenarnya tuh Baim tuh nggak suka surprise gitu yang rame-rame gitu. Jadi sebenarnya makanya setiap tahun itu paling dirayainnya tuh kayak makan-makan
di kantor sama sekeluarga gitu aja, sama teman-teman dekat tuh juga kadang-kadang teman-teman dekat. Jadi emang Mbak Im sukanya nggak suka dirayain gitu, jadi lebih intimate aja gitu. Pernah kasih kado apa sih yang mungkin kadonya itu masih ada? Semuanya masih ada. Enggak, iya. Jadi Kado aku apa belum yang nyari dia paling kado yang nih, dia paling makanya suka? aku belum nyari kado, nggak tahu dia mah. Dia itu mau dikasih kado apapun dari murah sampai mahal juga ekspresinya sama. Jadi sebenarnya mau dikasih kado mahal pun dia juga nggak gimana-gimana banget, dikasih kado murah pun dia juga sangat appreciate. Jadi sebenarnya nggak perlu mahal dan nggak perlu murah, jadi sama aja buat dia gitu, mau kado mahal atau murah gitu. Tapi katanya Mbak Im tuh sering lupa. Ulang tahun. Enggak, Kalau karena kesibukannya ya, terlalu padat. Nah, Paula itu gimana sih ngelihat Mbak Im untuk ya selalu mengingatkan dia apa sih yang dia suka sering lupa gitu, mungkin dari makannya, dari tidurnya, dari apanya? enggak sih, sebenarnya kalau vitamin aku nyiapin vitamin suka lupa. Apa ya, nggak ada yang gimana-gimana banget sih, dia lupa, mungkin lupa jadwal, lupa ini, lupa janjian, lebih kayak gitu sih, karena kan memang schedule-nya padat ya. Tapi memang kita udah ada grup sendiri, jadi kalau misalnya pas aku tahu dia oh harusnya kesini tapi dia masih di sini, aku nunggu, saya bukannya kamu ada ini, oh iya gitu. Jadi lebih kayak gitu aja sih. Kalau Paula sendiri kesibukannya apa sekarang selain rumah tangga? Ini bareng-bareng aja nih di sini di kantor, makanya kan tiap hari aku juga di sini kan, anak-anak udah punya kamar sendiri juga di situ, jadi kalau tidur siang jadi aku ngurusin di sini juga. Jadi anak-anak ada playgroundnya apa, jadi aku mau Mbak Im bisa tetap kerja. Kalau Mbak Im kayak lebih sering keluar ya, syutingnya apa segala macam. Kalau aku lebih ngurusin yang di dalam sini, dan syuting juga di luar. Biasanya kalau aku syuting di luar tuh aku ajak anak-anak gitu. Masih ada batasan nggak sih untuk Paula kerja sendiri, misalnya ada fashion show lagi atau Kalau fashion show film atau batasannya apa? cuman baju aja sih, jangan terlalu terbuka. Karena sebenarnya kalau fashion show memang bukannya nggak ada, tapi akunya waktunya sih. Jadi kalau memang tawarannya pas, terus waktunya juga pas, karena kan kalau kayak udah punya anak kayak sekarang, kesibukan YouTube apa syuting segala macam sama kantor, kayak nggak mungkin kalau aku harus standby dari pagi sampai malam. Jadi kan kalau model tuh kan harus bener-bener dari pagi banget sampai malam. Nah itu yang aku agak kurang bisa gitu. Tapi kalau misalnya kliennya bisa fleksibel waktunya, standby-nya, nah itu aku biasanya yang aku ambil. Jadi memang sebenarnya fokusnya udah nggak ke situ juga sih. Jadi lebih kayak yang pertama fokusnya adalah keluarga, suami sama anak-anak. Kedua ya kalau modeling itu sebenarnya supaya aku juga tetap ada di situ kan, tetap ada kontribusinya apa, nggak harus jadi model juga misalnya nanti bikin sesuatu apa segala macam. Jadi nggak harus akunya jadi model juga, karena keterbatasan waktu juga sebenarnya Gitu ya. Tapi ini nggak sih pernah dapat tawaran film nggak sih, main film dulu atau? udah pernah pengen sih, cuman ini aja Mas, kalau udah punya anak aduh, karena masalah aku kan handle sendiri kan gitu, maksudnya ada suster, tapi aku tetap mau in charge gitu loh dalam mendidik anak apa segala macam. Jadi kayak dengan aku pekerjaan yang kayak gini aja, aku ngerasa waktu sehari 24 jam tuh kurang, karena anak-anak aku kepengennya anak-anak tuh juga tetap dapat perhatian aku juga gitu loh, karena supaya aku nggak hilang momennya gitu. Jadi aku tetap ada buat mereka gitu. Kadang-kadang aja kalau misalnya kayak ditinggal 4 jam nitipin ke oma-opanya aja, akunya tuh kayak aduh ini gitu. Tapi kadang-kadang bagus juga sih buat kita ibu-ibu juga punya me time sendiri, walaupun me time-nya kerja ya. Jadi itu tuh penting buat kita recharge energi dan tenaga kita gitu, sebagai ibu yang harus selalu bahagia gitu untuk mendidik anak-anak kita. Lihat anak-anak seperti apa sih sekarang udah semakin dewasa nih kan? Ada rasa khawatir nggak sih dengan pergaulan, mungkin dengan apalagi banyak gosip-gosip itu culik anak lah atau apa? Gimana kalau ngelihatnya sih? Aku sih kalau misal pergaulan, aku tetap bekelin mereka fondasi agama. Makanya aku tahu aku harus kasih mereka bekal agama, satu. Kedua, kalau ada gosip, misalnya ada nyulik apa segala, berarti kan kita harus perketat ininya kita, dan nanti pilih orang-orang yang kita percaya, terus nggak pernah ninggalin sendiri. Jadi sebenarnya kita udah atasi dengan cara itu. Jadi sebenarnya insya Allah aman. Balik lagi kan, ini semua titipan. Jadi apapun itu kita kasih, apalagi sebagai ibu ya, kita kasih yang terbaik aja buat keluarga kita, gitu, buat anak kita dan suami kita. Oh, Udah ya Mas? ya udah. Ya, buru-buru.